لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Bapak-bapak dan ibu segenap jemaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus dengan kerekaan dan pengurus. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dapat meneruskan kajian kita dengan harapan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang semakin hari semakin bertambah keimanan kita dan semakin bertakwa kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang abid yang selalu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan contoh para Rasulnya. Dan sebagaimana biasa kajian kita sejenak sini kita buka dan membaca ilmu kita mohon kepada Allah dan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah sehatkan badan kita. Jika ada yang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan keadaan kita. Dan kita doakan semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Wabil khususnya berpulang rahmatullah, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah jauhkan segala siksanya, dan Allah terima segala amal ibadah dan amal salehnya, Allah masukkan ke dalam surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, kita masih meneruskan kajian Tazkiyatun Nafs, bahwa untuk menjaga diri kita atau untuk melindungi hati kita jangan sampai dikuasai oleh setan. Kemarin biasakan diri kita untuk melakukan muhasabah sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu, maafkan surat Al-Hasr, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, hendaklah kalian memperhatikan apa yang sudah kalian kerjakan dan juga apa yang kalian akan kerjakan. Yang intinya dalam hidup itu kita selalu memiliki tujuan, dan puncak atau khimah dari tujuan hidup kita itu adalah untuk mendapatkan kehidupan di dunia yang baik dan di akhirat yang baik. Di dunia yang baik adalah jadikan diri kita orang-orang yang memiliki kesolehan. Ini yang harus kita perhatikan. Dan yang kedua di akhirat adalah
jadikan diri kita orang-orang yang dapat memasuki surga yang sudah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang perlu kita ingatkan. Dan yang kedua, jadikanlah kita orang yang pandai bertobat kepada Allah. Karena dengan tobat itu, kalaulah kita memiliki dosa yang setiap dosa yang kita lakukan itu mendatangkan murka Allah, dan murka Allah itu ya azab. Dan kemarin saya sampaikan, terutama ada dosa yang kita lakukan itu Allah akan mendatangkan azabnya sebelum kita mati. Ini dari Umar bin Khattab. Ia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu junubin yu'akhirullahu 'adabahu ila yaumil qiyamati masya'a." Semua dosa yang dilakukan oleh anak manusia ini Allah tunda, Allah pending azabnya sampai menunggu di hari kiamat, kecuali ada 3 dosa. Illa alladhi az-zulm, kecuali perbuatan zalim. Maka dosa melakukan tindakan perbuatan kezaliman itu tidak nunggu kita mati. Allah hanya kasih jeda sejenak agar kita mau bertobat. Kalau kita pernah melakukan perbuatan kezaliman itu, kita sadar dan kita bertobat, insya Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantarkan azab yang Allah akan timpakan. Tapi kalau kita melakukan tindakan perbuatan zalim itu, sudah datang seorang ulama, sudah datang keluarga kita memperingatkan atau teman kita, tetapi kita tidak mau bertobat, maka tunggu saja, Allah akan datangkan sebelum kita bertobat. Apa itu azabnya? Allah cabut keberkahan dalam hidup. Apa sih zalim itu yang paling kecil? Zalim yang paling kecil itu, makanya yang kedua, dosa itu yang pasti Allah akan datangkan azabnya sebelum kita mati, yakni uquq wal walidain. Al-uquq tarkul ihsan, kata Nabi. Yang dimaksud dengan uquq di sini meninggalkan berbuat baik ala abawain, kepada kedua orang tua. Ini sekali orang tua gak ada yang ngurusin itu, anaknya zalim semua. Orang tua masih hidup, masih butuh makanan, kita selalu mengutamakan istri anak, sehingga orang tua itu terlantar, zalim. Punya orang tua ya menganggap repot, udahlah saya mau bayar aja ke panti jompo, zalim. Itu paling kecil. Yang kedua, kita punya istri, punya anak, kita tidak urus, kita tidak mencari nafkah, malam sempat tidur, zalim juga. Karena yang namanya urusan istri, anak, itu urusan kita sebagai kepala rumah tangga. Istri jaga di pasar, dari mulai subuh sampai siang, kita malas-malas. Ya lain halnya kalau kita cacat, istri kita bilang, Pak, udahlah saya bantuin aja. Ya kau boleh
Tapi kalau kita lebih kuat, sehat, yang mencari nafkah itu wanita, bahkan kita paksa. Nah ini zalim. Jadi cepat atau lambat seorang suami kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab soal masalah memberi nafkah, zalim. Apalagi yang ketiga, qat'ur rahmi, memutuskan hubungan sama keluarga, sama tetangga. Gua butuh semua hubungannya kok. Dia merasa dengan jabatannya, dengan harta yang Allah titipkan kepadanya, dia nggak butuh tetangga. Zalim. Itu paling kecil. Maka orang yang melakukan kezaliman ini, yang kecil, yang gede, apalagi setingkat menyangkut soal sampai membuat orang kelaparan, membuat orang sampai korban, membuat orang sampai haknya terampas, seperti para hakim yang menentukan hukuman, seperti para penguasa yang tidak adil demi kekuasaannya. Kadang-kadang kita melihat mereka itu mencari-cari kesalahan, sedangkan kesalahannya dan kesalahan orang-orang dekatnya bahkan di depan mata dia tidak tegakkan hukum itu. Penguasa hukum itu pukul coba tajam ke bawah, pukul ke atas, ke kiri kanannya, itu zalim. Sampai lalu dijelaskan, dan para sahabat Nabi sebagaimana yang pernah Abu Bakar ya semua bentuk dicabutnya keberkahan itu apa? Nabi mengatakan, di samping hidupmu serba kekurangan, ya, di samping kamu tidak bisa menggunakan, memanfaatkan dan tidak mendatangkan faedah sedikit pun dalam hidupmu, apa yang kau miliki, kau hanya bisa memandangnya. Negeri yang kaya, tapi kamu tidak bisa menikmati kekayaan. Badan yang kuat, yang sehat, tapi layak ketika ini seperti orang yang lemah. Tapi jelas, ketika dicabut keberkahan itu, hidup kita serba kekurangan sehingga terjadilah haraj, keributan. Hingga ketika manusia itu tidak mau kembali ke jalan Allah, tidak mau bertobat, tidak mau berhenti melakukan tindakan kezaliman itu, maka murka Allah datang satu dalam bentuk garam berkepala. Bapak baca kisah tentang Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Lut, yang namanya Sodom itu gunungnya diletuskan sampai tercipta laut mati. Apakah kita tidak takut? Karena ini bukan ya, gempa sudah mengelilingi Jakarta dari mulai Cianjur, Garut, Sukabumi. Saya baru pulang bulan dari Jawa Timur, saya dari juga seminggu melihat kembali program-program kita. Orang ketakutan kembali, karena erupsi sampai gelap kemarin beberapa hari itu. Jadi kalau sekarang manusia ini tidak tahu kembali di jalan Allah bertobat, ya apalagi kita yang ada di Bekasi, Jakarta, Bandung, Jawa Barat, ada namanya dan bilang Purwakarta,
Ya kalau ketua partai itu yang bergerak kembali seperti jadi, apa Jakarta hancur? Orang mengatakan itu kan bencana alam, bukan. Gempa bumi itu, gunung meletus itu menandakan Allah murka dalam Al-Quran. Coba baca surat Zalzal. Iza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau Allah sudah marah, maka datangkanlah goncangan, gempa yang dahsyat, sehingga mengeluarkan apa yang ada di bumi, lahar, ya, gas, api, racun. Jadi salah satu bentuk kemurkaan Allah, azab Allah atas pelaku tindakan kezaliman kalau sudah dilakukan oleh kekuasaan. Maka mana contohnya? Korupsi. Ketika diingatkan Nabi Musa alaihissalam untuk dia kembali ke jalan Allah, menuhankan Allah dan mengajak orang berdakwah seperti itu waktu dia bersama Nabi Musa alaihissalam, lalu marah, disuruh mengeluarkan zakat juga marah, bahkan menghina Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan semua ini kena kecerdasan dan aku bisa mengumpulkan harta sebanyak. Padahal di waktu dia miskin, waktu dia dekat dengan Nabi Musa, dia minta, hai Musa, berdoalah kepada Allah. Biar aku akan menjadi bendahara, kemana kau pergi? Dan berdakwah akulah yang akan memberikan dan mengangkat aku, memberikan berkat. Tapi ketika sudah didoakan dan mereka sudah menjadi orang yang kaya, konglomerat, lalu dia lupa. Maka kata Allah, hai Musa, bergegaslah kamu dari tanah payah sebelum matahari terbenam dan cepatlah kamu meninggalkan. Nabi Musa bilang semua berangkatlah kembali meninggalkan payah ini. Tiba-tiba terjadi gempa. Saya hari kedua malam itu sudah ada di Pasir Putih. Pada habis maghrib itu kita menjelang isya, ya sudah sholat sunnah. Menjelang habis azan dan sunnah itu di Pasir Sapi itu kan tinggi sekali. Pada waktu kita sholat itu, sholat komplinya gempa. Ya kalau kita kan gempa biasanya tinggi ya, pusing doang. Yang kali ini kan keren Pak. Jadi begitu oh panas. Jadi kayak kita gini kan. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah, surat juga Az-Zumar ayat 56, wal ardu jami'an bi qabdatihi, bumi semuanya ini dalam genggaman Allah. Ya kayak kita lempar aja gitu kan. Betul. Kayak bola di mana ya. Coba Bapak bayangkan, sekuat apapun bangunan habis rata. Kalau gini paling dulu, kalau kita tanya enggak tiang itu gini kan. Jadi kalau orang tidak percaya akan murka Allah, nah, coba ini dirasain. Pergi kan sekarang masih ada di rumah-rumah, walaupun di bawah pak, terasa itu. Udahnya terus saya pos di sana, 2 pos, sampai yang ada tenda-tenda aksi cepat persekutuan gereja itu dikenakan pakai Islam. Nggak ada orang Kristen di situ, sengaja berbuat. Kalau kita dulu memang KCT kita arahkan, nego membuat pos bangun tenda di sini, ukuran segini pasang KCT. Nanti kita gandeng di dari Lumur Simayat,
hari sampai ketemu mayat terusin dengan keluarganya ya, gimana cara mandikannya, gimana cara kita itu menguburnya, enggak, keluarganya tinggal tunjuk gimana kita ganti. Kemarin sampai hari kelima kita bingung mengganti siapa. ACT udah ada. Akhirnya kita minta mana-mana yang dekat saya depan, tapi itu atas semuanya jalan. Kita bingung kan bawa keberapa yang kita. Kalau nggak banyak orang itu susah, kita pakai beberapa mobil kita rapi, enggak. Jadi kalau kita baca mengenai tentang tempat itu Allah mengatakan, ya Allah kita itu tidak punya apa-apa. Pantas kalau kolon itu sampai sekarang istananya kemana, kolonnya di mana? Nah, datang apa? Ke daerah pasir sapi, tanah itu jeblok ini masuklah mobil 6 meter ke bawah sudah rapat lagi. Gimana nangkap yang nyali gitu. Nah kalau kita lihat kolon itu tenggelam di danau. Jadi semua ini adalah mengingatkan kita. Maka banyaklah Bapak bertobat. Itu yang dengan taubat itu, ya ayyuhalladzina amanu wa yu'minu billahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu dengan sebenar-benarnya. Asal-hukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Dengan taubat itu Allah akan ampuni dosa. Nah kalau kita sudah diampuni dosa itu, insya Allah kita aman dari kemurkaan Allah, dari gempa. Yang kedua dari hujan api. Kan ada tuh ashabul aikah, disiksanya itu hujan api kan? Pernah nggak terjadi sejarah? Coba aja, saya pernah menyaksikan karena saya bertani di Kelut, di bawah puncak Kelut itu ya 3 kilo. Saya tanam durian moncong sama nanas sama nakalan. Ya kalau 5 hektar luas kan? Luas sudah saya. Udah tahun kelima itu 2015 durian sudah mulai 2, 3 bagus Pak. Ya namanya kita kerjasama dengan petani. Begitu terjadi letusan anak telur habis, pohon itu nggak ada yang bisa Pak bakar sama. Itulah hujan. Itu cuma anak gunung Kelut yang habis meletus di bulan 2013 itu, kawahnya itu muncul lagi gunung kecil di bawahnya. Kan kalau kita tamas yang kasih itu biasanya tuh main, ya kan? Bangun duduk, lihat laharnya bagus. Nah, kita bangun sekelilingnya itu sampai pada waktu letusan itu. Jadi soalnya itu kayak bumi, kayak beruang, ngeri juga. Ya sudah, lihat deh, sudah 3 bulan dia habis gak ada yang tersisa. Hujan api. Ashabul aikah diazab oleh Allah karena nggak berhenti melakukan tindakan perbuatan manusia. Terbakar semua, gak ada yang tersisa. Sampai Allah katakan, "Fahal tara lahum min baqiya." Ada yang tersisa di antara mereka. Berbeda ketika Allah datangkan azab, diingatkan seperti gempa ini, ya, Sukabumi, gempa, Cianjur, gempa, Banten.